Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dina Nurrohmah pada pelajaran sosiologi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah 3.1 memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial. 4.1 menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Materi pokok pada pembahasan kali ini yaitu definisi perubahan sosial. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Dari sekian banyak tokoh sosiolog, Ibu hanya akan mengambil 4 tokoh sosiolog itu tentang pengertian perubahan sosial. Seperti menurut Kingsley Davis, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Lihatlah kata-kata yang diberi tanda merah. Yang kedua adalah menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Lihat juga kata-kata yang bertanda merah. Sekarang menurut Mike Evers, perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Sedangkan menurut William F. Ogburn, perubahan sosial ditekankan pada perubahan kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan imaterial. Perhatikan juga kata-kata yang berwarna merah. Dari kata-kata yang berwarna merah itu, tentunya kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian perubahan sosial menurut keempat tokoh di atas. Nah, sebagai kuis nomor 1, jawablah pertanyaan pada slide ini. Secara umum, ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial. Baca dan pahamilah materi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di slide ini. Jika kalian menyimak dan memahami materi yang diberikan, maka pada pembelajaran ini kalian bisa mendefinisikan perubahan sosial dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Agar lebih paham tentang materi tentang faktor-faktor perubahan sosial, alangkah lebih baiknya kalian mengisi kuis nomor 2 di slide ini. Pembahasan yang akan kita pelajari masih dalam bab 1, yaitu tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Materi pokok pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang proses terjadinya perubahan sosial dan beberapa proses-proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial terjadi melalui 1. Difusi. Difusi adalah merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan. Dan yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah sebagai suatu proses masuknya suatu budaya asing ke dalam sekelompok masyarakat. Ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini
timbul jika dua individu atau kelompok masyarakat dengan latar budaya berbeda berinteraksi dengan intensif dalam jangka waktu yang lama. Terakhir adalah akomodasi. Akomodasi ini keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara individu dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Menurut Grove, agar individu tidak mengalami tekanan-tekanan psikologis, maka harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kedua, saluran perubahan sosial dan kebudayaan harus bisa berfungsi, yaitu dapat berupa lembaga kemasyarakatan seperti lembaga kemasyarakatan dalam bidang ekonomi, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Juga menurut Sujono Sukamto menyebutkan bahwa saluran perubahan sosial dan kebudayaan itu berfungsi untuk perubahan itu dikenal, diakui, diterima, dan digunakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah ketidakserasian perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya atau cultural lag. Cultural lag ini adalah perbedaan antara pertumbuhan kebudayaan. Agar tidak terjadinya cultural lag, maka harus bisa melembagakan cara berpikir ilmiah dalam diri masing-masing individu. Dan yang keempat adalah disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi ini berupa anggapan-anggapan mengenai baik dan buruk, dan di masyarakat ini dihubungkan dengan moral. Contohnya adalah ketika ada pertikaian antara keluarga. Nah, inilah yang disebut dengan disorganisasi. Sedangkan reorganisasi itu berupa proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai sosial agar sesuai dengan lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah arah perubahan atau directing of change. Menurut Susilo Sumadjan, perubahan dapat bergerak meninggalkan faktor yang diubah mengarah ke suatu hal yang baru. Setiap masyarakat sewajarnya melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Jadi diperlukan kepekaan terhadap bentuk pengaruh baik dari dalam maupun dari luar. Bentuk kepekaan ini bisa berupa selektif terhadap perubahan atau juga bisa berpikir rasional terhadap pengaruh perubahan tersebut. Dengan demikian, yang terjadi akan mengarahkan setiap generasi ke arah kebaikan. Untuk memperdalam pemahaman tentang proses perubahan sosial, silahkan selesaikan kuis berikut ini. Masih membahas bab 1 tentang perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kali ini materi pokok yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Perubahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Menurut Sukamto, bentuk perubahan sosial ada yang berdasarkan waktu, berdasarkan pengaruh, berdasarkan sudut pandang masyarakat, berdasarkan arah perkembangan, dan berdasarkan. Agar lebih paham tentang materi pokok yang pertama,
kalian jelaskan dan berikan contoh tentang bentuk-bentuk perubahan sosial seperti dari yang pertama, yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu. Ada 2, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Kalian kerjakan sampai dengan perubahan sosial berdasarkan struktur dan proses. Semuanya beri penjelasan dan berikan contoh. Dan ini adalah sebagai kuis pertama. Berapa bentuk-bentuk dari perubahan sosial? Seperti yang berdasarkan waktu, ada yang disebut dengan perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Dan yang kedua, ada yang berdasarkan pengaruh, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Ketiga adalah yang berdasarkan sudut pandang masyarakat. Ada perubahan dikehendaki dan ada perubahan tidak dikehendaki. Dan yang keempat adalah berdasarkan arah perkembangan, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Dan yang terakhir adalah berdasarkan struktur dan proses. Ada perubahan struktural dan perubahan proses. Setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentunya akan menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak perubahan sosial ini tentunya akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Nah, sebagai kuis yang kedua, dapatkah kalian menyebutkan dampak perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitarmu, baik itu dampak positif dan dampak negatif? Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan kuis yang tadi, yaitu kuis pertama dan kuis kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah sosial dalam arus globalisasi. Masih dalam kompetensi dasar 3.2 4.2. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari pengaruh globalisasi di lingkungan masyarakat. Selain globalisasi, perubahan sosial juga membawa pengaruh ke arah modernisasi. Kali ini, pada sub-bab ini, kita akan membahas definisi modernisasi, gejala modernisasi, dampak modernisasi, dan yang terakhir adalah kuis yang harus kalian kerjakan. Untuk memahami lebih mendalam tentang modernisasi, pelajarilah uraian materi berikut ini.
Sekian pembelajaran dari Ibu. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.